Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Berjumpa kembali di channel Sarjana Coding. Di video kali ini kita sudah ada di video ke-13 dari seri tutorial aplikasi rental mobil berbasis website. Bagi teman-teman yang baru menemukan video ini dan tertarik ingin mengikutinya, silakan tonton videonya dari awal di playlist tutorial aplikasi rental mobil di channel ini. Silakan teman-teman buka browser, kemudian login ke websitenya ya. Di sini saya sudah login. Di video kali ini kita akan masuk ke menu logo yang di sini ya. Oke, silakan teman-teman buka juga Visual Studio Code-nya. Nah, di sini teman-teman bisa close untuk semua file yang di sini. Kita sisakan file menu.php. Oke, sekarang kita cari menu logo ya yang di sini. Nah, teman-teman, kemudian ini kita bisa copy, kemudian kita pastikan di dalam href dari menu logo ini. Jangan lupa kita ganti rekening ini ya dengan logo. Nah, ini adalah nama controllernya ya. Controller logo ini kita belum punya teman-teman. Sekarang kita akan buat ya. Silakan teman-teman ke sidebar yang di sebelah kiri. Nah, biar lebih cepat kita bisa copy dari controller mobil yang di sini. Caranya silakan teman-teman klik kanan, kemudian copy, kemudian klik kanan juga di folder administrator, kemudian paste. Oke, berikutnya kita rename ya. Kita rename, kemudian kita ganti nama filenya dengan logo.php. Oke, seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita copy juga dari mobil model. Oke, ini kita copy, kemudian kita pastikan di dalam folder admin yang di sini. Oke, jangan lupa kita rename juga filenya dengan nama logo_model.php seperti ini. Kemudian teman-teman bisa copy juga folder mobil yang di sini, yang di dalam folder view ya. Ini teman-teman copy, kemudian kita klik kanan di folder admin yang di sini. Kemudian paste. Selanjutnya kita rename nama folder ini, klik kanan kemudian rename, kita ganti dengan logo. Oke, kalau sudah, sekarang kita buka isi dari folder logo ini. Yang pertama kita buka file view.php, kemudian file edit.php. Oke, kemudian kita buka juga file tambah.php. Untuk di file detail.php ini kita tidak butuh ya, kita hapus saja. Caranya klik kanan kemudian delete. Oke, sekarang kita kembali dulu ke browser. Silakan teman-teman buka PHP MyAdmin-nya, buka database-nya, kemudian kita akan membuat tabel logo di sini. Oke, kita klik baru, kemudian di sini kita buat nama tabelnya yaitu logo. Nah, kemudian tabel logo ini kita punya 3 field ya. Yang pertama yaitu ID_logo. Oke, kemudian field yang kedua yaitu gambar logo. Atau teman-teman mau pakai nama filenya apa gitu ya, terserah. Kemudian yang di sini status. Oke, yang ID logo ini kita jadikan sebagai auto increment gitu ya. Teman-teman bisa klik atau teman-teman bisa centang pada AI ini atau auto increment ini. Kemudian di gambar logo ini kita pilih tipe datanya teks gitu ya. Kemudian yang status ini kita ganti ke varchar, kemudian panjangnya 20 seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman klik tombol simpan. Oke, di sini kita sudah punya tabel logo. Berikutnya kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Yang pertama kita tutup dulu sidebar yang di sebelah kiri ya. Oke, berikutnya kita pindah ke controller logo yang di sini. Kemudian kita ganti nama kelasnya dengan logo. Oke, seperti ini. Kemudian yang di sini kita ganti nama modelnya dengan logo_model. Oke, berikutnya kita komentari dulu untuk semua function yang di sini ya. Kita scroll ke bawah, kita blok semua seperti ini, kemudian kita ketik Ctrl/ di keyboard. Nah, ini adalah cara untuk mengomentari codingannya ya. Oke, berikutnya di sini ini kita komentari dulu, kemudian yang di sini koma dolar datanya kita hapus, kita ganti nama foldernya dengan logo. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita pindah dulu ke file logo_model.
Nah, di sini kelasnya kita ganti juga dengan logo underscore model gitu ya. Kita ganti mobil ini dengan logo. Kalau sudah, yang ini teman-teman bisa komentari dulu untuk semua function yang di sini. Oke, kalau sudah kita pindah ke file view.php. Oke teman-teman, pertama kita hapus untuk tag PHP yang di sini ya, biar kita tidak bingung dulu. Kita hapus. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman save, kita kembali ke browser, kita kembali ke website kita refresh. Oke, sekarang kita klik pada menu logo. Nah, di sini sudah tampil sebuah tabel seperti ini, tapi ini masih tabel dari data mobil. Kita akan perbaiki ya. Silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Yang pertama, ini kita hapus untuk tombolnya kita hapus. Kemudian ini kita ganti dengan data logo. Kemudian data logo ini ada 3 field gitu ya. Yang pertama yaitu nomor, kemudian gambarnya, kemudian statusnya, kemudian aksi gitu ya. Kemudian silakan di save. Kita kembali ke browser, kita refresh lagi di sini. Oke, sudah seperti ini. Nah, jadi nanti di sini itu dibagi dua ya. Yang di sebelah kanan nanti data logo, yang di sebelah kiri adalah inputan untuk data logonya gitu ya. Silakan kembali lagi ke Visual Studio Code. Oke, berikutnya silakan teman-teman bisa copy script ini. Oke, kita copy, kemudian kita pastekan di atasnya gitu ya. Nah, di sini kita buat komentar lebih dahulu. Kita beri nama komentarnya adalah batas form input logo gitu ya. Kemudian kita pastekan di atasnya, kita pastekan di sini. Oke, kemudian kita rapikan dulu codingannya. Di sini kita kasih 5 aja ya untuk kolom yang untuk inputannya. 5, kemudian yang datanya kita ganti 12 ini dengan 7. Karena di Bootstrap itu untuk grid system itu punya 12 kolom gitu ya. Jadi kalau yang di sini kolomnya 5, maka di sini kita isi 7 gitu ya, biar pas 12. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, jadi yang di sini kita nanti gunakan untuk form inputan logo, yang di sebelah kanannya adalah untuk menampilkan data logonya. Sekarang kita akan perbaiki dulu untuk yang di sebelah kiri, kita jadikan sebagai form input gitu ya. Teman-teman bisa kembali lagi ke codingannya. Yang di sini kita ganti dengan form input logo. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini kita hapus, yang tabel. Kemudian kita ke file tambah.php teman-teman, ke sini. Kemudian kita copy script yang ini ya. Ini kita copy, kemudian kita pindah ke file view lagi, kita pastekan di sini. Oke, kita rapikan dulu seperti ini ya. Kemudian yang di sini kita buat penutup dari formnya. Oke, seperti ini. Kita rapikan, kita sejajarkan dengan form yang di atasnya. Oke, kalau sudah, yang ini teman-teman bisa hapus. Kemudian kita rapikan dulu ya. Ini kita kurang ke kiri seperti ini. Oke, yang pertama kita ganti dulu labelnya yang di sini ya. Di sini kita hapus titik 2-nya seperti ini. Labelnya yang pertama yaitu upload logo. Oke, seperti ini. Kemudian di sini teman-teman kita ganti controllernya dengan logo, kemudian ke function simpan. Nah, teman-teman harus menyertakan script ini ketika ada uploadan file gitu ya. Oke, berikutnya kita ganti name-nya dengan tadi apa ya? Kita lihat dulu ke tabel kita yang di sini. Nama filenya gambar logo. Kita ganti di bagian name ini dengan gambar underscore logo. Oke, seperti ini. Kemudian di input tab-nya kita ganti dengan file. Kemudian di sini kita hapus saja placeholder-nya. Kemudian kita tambahkan required. Oke, artinya inputan ini tidak boleh kosong gitu ya.
Oke, ini tidak sejajar ya sama yang penutup, yang pembuka di atas, yang harusnya lurus ini ya. Kita rapikan, kita seperti ini. Oke, kalau sudah teman-teman save dulu, kita lihat hasilnya di browser. Kita pindah dulu ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, ya, di sini ada form input logo seperti ini, kemudian di sini ada upload logo. Yang di sini kita ganti call MD6-nya dengan 12 gitu ya. Oke, berikutnya kita bisa copy script ini teman-teman. Kemudian kita taruh di bawahnya. Di sini kita buat status gitu ya. Status, kemudian untuk status ini kita buat menggunakan dropdown. Nah, teman-teman bisa buat select seperti ini. Kemudian di sini kita copy dari sini ya. Kita copy kelas ini sampai bagian required. Kita taruh di sini. Nah, di bagian name ini kita isi dengan status. Nah, kenapa status? Karena di field database kita atau tabel kita namanya adalah status. Oke, kalau sudah kita enter seperti ini, kemudian kita buat option. Nah, di sini option yang pertama yaitu aktif. Kemudian kita duplikat. Nah, di sini option yang kedua yaitu tidak aktif. Oke, kalau sudah silakan teman-teman bisa save. Kita lihat dulu hasilnya di browser. Kita refresh. Oke, ya, di sini ada status pilihannya aktif dan tidak aktif. Kemudian yang terakhir kita buat tombol untuk simpan datanya. Oke, teman-teman bisa copy dari sini. Kita copy, kemudian kita pastekan di bawahnya. Yang label ini kita hapus statusnya, kemudian yang ini kita juga hapus. Selanjutnya di sini kita buat button seperti ini. Kemudian kita beri tabnya adalah submit. Kemudian di sini kita kasih kelasnya adalah btn primary. Kemudian di sini kita beri nama tombolnya adalah simpan. Kalau sudah silakan teman-teman simpan. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, sekarang di sini sudah ada tombol simpan. Berikutnya kita akan membuat proses simpan datanya gitu ya. Silakan teman-teman kembali ke codingannya. Di atas ini kita sudah buat function simpan di controller logo. Oke, sekarang kita kembali ke controller logo. Kita hapus untuk function form ini. Kemudian kita hilangkan komentar di function simpan ini. Kita hapus komentarnya seperti ini. Yang pertama kita buat dulu folder untuk penyimpanan logonya gitu ya. Nah, nanti kita akan simpan di dalam folder asset, folder image, kemudian folder logo. Nah, sekarang kita buat dulu folder logonya. Silakan teman-teman buka explorernya. Kemudian kita ke disk C, ke folder exam, folder docs, kemudian ke folder project kita. Kemudian kita masuk ke folder asset, ke folder image. Nah, di sini kita buat folder dengan nama logo. Oke, seperti ini. Untuk semua file yang di sini, teman-teman bisa hapus seperti ini ya. Kemudian yang avatar ini juga dihapus. Oke, sekarang di sini tinggal folder-folder yang kita butuhkan saja seperti ini. Berikutnya kita kembali ke codingannya, teman-teman. Oke, di sini kita setting untuk file yang boleh diupload itu cuman JPG dan PNG. Kemudian kita atur untuk maksimal size-nya itu menjadi 2 MB gitu ya. Kalau 2 MB itu berarti 2048. Oke, kemudian di sini kita ganti ini dengan gambar logo, gambar underscore logo. Oke, berikutnya di bagian area-nya teman-teman kita hapus saja semua seperti ini ya. Kita hapus seperti ini, kemudian tinggal kita ganti status mobil ini dengan status, yang ini kita ganti juga dengan status. Untuk yang paling bawah teman-teman bisa hapus seperti ini. Berikutnya kita ke sini, kita ganti nama tabelnya dengan logo seperti ini. Berikutnya kita ganti juga di bagian sini ya, kita ganti dengan logo. Oke, kita kembali ke area yang di sini teman-teman. Ini harusnya kita ganti ya, kita ganti dengan gambar
underscore logo. Kemudian di bawahnya ini harusnya status gitu ya. Ini ada L, kita hapus. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Kita kembali ke website kita refresh. Nah, sekarang kita akan mencoba upload logonya gitu ya. Oke, silakan teman-teman pilih logonya ya. Kita pilih logonya, kemudian di sini saya sudah punya logo di picture. Kalau teman-teman punya logo sendiri silakan pakai logo teman-teman gitu ya. Oke, sekarang saya pilih logonya, kemudian open. Di sini saya statusnya pilih aktif, kemudian klik tombol simpan. Oke, sukses, data berhasil disimpan. Sekarang kita cek ke dalam tabel logo kita ya. Kita jelajahi. Nah, di sini sudah ada satu data dengan data yang baru kita upload gitu ya. Sekarang kita coba cek ke dalam folder penyimpanan logonya di sini. Nah, sekarang logonya sudah tersimpan ke dalam folder logo, di dalam folder image, di dalam folder asset. Sekarang kita kembali ke browser. Selanjutnya kita akan menampilkan data logo ini ke dalam website kita yang di sini ya. Silakan teman-teman kembali ke codingannya. Kita kembali ke controller logo, kita scroll ke atas ke function index. Oke, di bagian ini kita hilangkan komentarnya seperti ini. Kemudian kita ganti mobil ini dengan logo. Kemudian kita ganti nama modelnya dengan logo underscore model. Kita ganti ini dengan get logo. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan koma, kemudian $data. Sekarang kita pindah ke logo model. Nah, di sini kita hilangkan komentarnya, kita ganti dengan get logo. Kemudian kita ganti pemanggilan tabelnya dengan logo. Oke, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita pindah ke file view.php. Kita scroll ke bawah teman-teman. Di sini di bagian tag body ini kita buat tag PHP. Oke, kemudian di sini yang pertama kita buat $no sama dengan 1 seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat looping data ya. Kita buat menggunakan for each. Nah, di sini kita tulis $logo. Kemudian kita ganti dengan $LG gitu ya. Oke, ini kita tutup dulu tag PHP-nya. Kemudian di sini kita buat tr. Kemudian di dalamnya kita buat td. Yang pertama kita buat tag PHP sama dengan kita tulis $no plus. Oke, seperti ini. Kemudian yang kedua di sini ada gambar untuk menampilkan gambarnya ya. Teman-teman buat td lagi. Kemudian di sini kita buat img seperti ini ya. Img, kemudian kita tulis tag PHP. Kita tulis base URL. Kemudian kita arahkan ke folder asset, ke folder image. Image-nya ada S-nya enggak ya? Kita lihat dulu. Oke, ada S-nya image seperti ini. Kemudian kita masuk ke folder logo. Nah, di sini kita tulis tag PHP lagi, teman-teman. Kita tulis $LG. Kemudian kita panggil nama fieldnya yaitu gambar underscore logo. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman save dulu. Kita lihat ke browser, kita refresh. Oke, di sini gambarnya sudah tampil. Kalau kebesaran, teman-teman bisa tambahkan di sini elemen yang namanya width. Misalkan kita atur menjadi 60 seperti ini. Oke, kita refresh lagi. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke codingannya. Di sini kita buat td lagi. Kita tulis tag PHP. Kita tulis $LG. Kemudian status. Oke, yang terakhir kita buat td lagi.
Nah, di TD yang terakhir ini nanti ada edit sama delete seperti itu ya. Teman-teman bisa buat tag A seperti ini atau link. Kemudian di sini kita kasih kelas yang pertama yaitu btn success. Kemudian kita kasih btn sm atau button small gitu ya. Kemudian di sini kita kasih nama tombolnya yaitu edit. Kemudian ini kita duplikat, kemudian kita ganti edit ini dengan delete. Kemudian kita ganti warna tombolnya dengan danger. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sekarang sudah ada edit dan delete. Sekarang di data logo ada satu data seperti ini. Kemudian di aksi ini ada edit dan delete. Tapi kedua tombol ini masih belum berfungsi ya. Sekarang kita akan membuat fitur editnya terlebih dahulu. Silakan teman-teman kembali ke codingannya. Di bagian href ini kita tulis tag PHP. Kita tulis base underscore URL. Kemudian kita arahkan ke folder administrator. Kemudian ke controller logo, kemudian ke function edit. Jangan lupa kita sertakan juga ID dari logonya ya. Kita tulis $LG ID underscore logo. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, di sini teman-teman harus pastikan dulu ketika disorot ke tombol edit, nanti di sebelah kiri bawah itu setelah function edit ada angka gitu ya. Nah, itu adalah ID dari data ini. Nah, pastikan itu angkanya sudah benar gitu ya, sesuai dengan ID yang di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindah lagi ke codingannya. Sekarang kita pindah ke controller logo. Oke, function delete ini kita hapus saja seperti ini. Kemudian di function edit ini kita hilangkan komentarnya, kita blok, kemudian kita ketik Ctrl/ di keyboard. Oke, seperti ini. Kemudian ID mobil ini kita ganti dengan ID logo. Ini kita ganti dengan logo. Kita ganti dengan logo model. Yang di sini kita ganti dengan logo. Kemudian kita ganti foldernya dengan logo. Kemudian ke file edit. Oke, sudah benar seperti ini. Nah, berikutnya teman-teman, di sini kita ganti dengan edit ya. Nah, berikutnya kita akan membuat function edit ini di dalam logo underscore model. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Oke, ini kita hilangkan dulu komentarnya. Nah, di sini kita ganti detail ini dengan edit. Kita ganti juga semua mobil yang di sini kita ganti dengan logo. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke file edit.php. Oke, teman-teman bisa copy dari folder view yang di sini. Kita copy, kemudian kita pastekan di file edit yang di sini. Ini kita hapus dulu, kemudian kita paste. Nah, berikutnya tinggal kita hilangin script yang di sini ya. Oke, tinggal ini kita hilangin. Yang bawah ini kita hapus juga untuk JavaScript-nya kita hapus. Kemudian sekarang kita refresh di browser. Kita refresh, sekarang kita klik tombol edit. Sekarang di sini sudah ada form seperti ini, tinggal kita perbaiki. Di sini form edit logo, kemudian nanti perbaiki juga di bagian sininya. Oke, sekarang teman-teman kembali ke codingannya. Yang pertama kita perbaiki dulu di sini form edit logo. Oke, seperti ini. Kemudian kita ganti di sini fungsinya ke update. Oke, yang pertama teman-teman bisa copy script ini. Kemudian di sini kita butuh ID logo ya, ID logo.
Jadi kalau untuk edit, teman-teman pastikan menyertakan ID logonya gitu ya. Di sini kita ganti dengan teks seperti ini, kemudian name-nya kita ganti dengan ID_logo. Kemudian di sini kita tambahkan value sama dengan kita tulis tag PHP, kemudian kita tulis $logo. Kemudian di sini diisi dengan ID_logo. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save dulu, kita kembali ke browser, sekarang kita refresh. Nah, di sini sudah ada ID logo dan ID-nya adalah 1, sesuai dengan ID yang ada di URL ini ya. Kemudian di sini kita akan tampilkan logonya gitu ya di bawah ini. Silakan teman-teman bisa ke sini. Oke, di sini teman-teman bisa tuliskan img seperti ini, kemudian kita tulis tag PHP, kemudian kita tulis base_URL, kita arahkan ke folder asset, ke folder image, ke folder logo, kemudian kita tulis tag PHP lagi, kita tulis $logo, kemudian kita isi dengan gambar _logo. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh dulu. Nah, di sini logonya sudah tampil. Kalau kebesaran, teman-teman bisa atur seperti tadi ya. Nah, di sini kita tambahkan elemen yang namanya width. Misalkan kita atur menjadi 100 seperti ini. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Kalau kebesaran, teman-teman bisa atur di bagian width ini ya, misalkan jadi 70 seperti ini. Sekarang tinggal di bagian status. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat kondisi gitu ya. Teman-teman bisa tulis tag PHP terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita buat if jika $logo status sama dengan aktif, oke, di sini kita tutup dulu tag PHP-nya. Kemudian di sini buat else gitu ya. Kita tutup juga tag PHP-nya seperti ini. Oke, kalau status logonya aktif gitu ya, maka ini kita pindahkan ke atas, pindahkan ke sini. Kemudian di bagian aktif ini kita tambahkan selected. Kemudian else, jika status logonya selain aktif gitu ya, maka kita pindahkan selected ini ke bagian tidak aktif yang di sini. Oke, yang terakhir di sini kita ganti nama tombolnya dengan update. Kemudian di sini kita buat satu tombol. Kita menggunakan link ya seperti ini. Kemudian kita kasih kelas yang nama kelasnya adalah btn dark seperti ini. Kemudian ini nama tombolnya batal. Kemudian di sini kita isi dengan tag PHP. Kita tulis base_URL. Kita arahkan ke folder administrator. Kemudian ke controller logo. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, ya sudah seperti ini. Oke, berikutnya sekarang kita akan membuat proses update datanya gitu ya. Teman-teman bisa kembali ke codingannya. Sekarang kita pindah ke controller logo. Nah, di sini kita hilangkan komentar pada function update yang di sini. Oke, sampai bagian ini, kemudian kita hilangkan komentarnya. Yang pertama, kita tangkap dulu di sini ID logonya. Kita ganti dengan ID logo. Kemudian
foldernya kita ganti ke logo ya. Ini folder penyimpanan gambarnya. Kemudian aksesnya tadi kita ganti dengan 2048 KB ya, ini kbps. Kemudian di sini kita ganti dengan gambar underscore logo. Oke, seperti yang tadi teman-teman, di sini kita hapus sampai bagian ini, kita hapus. Kemudian yang paling bawah juga kita hapus. Jangan lupa kita ganti ini dengan gambar underscore logo. Kemudian di sini kita hapus mobilnya, tinggalkan status seperti ini. Yang di sini kita hapus juga seperti ini. Oke, berikutnya di sini kita ganti setiap mobil yang di sini dengan logo gitu ya. Nah, kalau saya bisa seperti ini, saya pertamanya blok mobil dulu, kemudian kita Ctrl D untuk menyeleksi semua mobil gitu ya. Kemudian di sini kita ganti dengan logo. Kemudian yang di logo model ini L-nya kapital. Kemudian yang di bagian sini ini kapital juga. Nah, yang di sini teman-teman kita ganti dengan gambar underscore logo. Oke, di sini teman-teman boleh hapus semua seperti ini. Kemudian kita sisakan status gitu ya. Nah, ini kita ganti dengan status, kita hapus mobilnya. Yang di sini kita hapus juga di mobilnya. Kemudian di sini kita ganti dengan logo model. Yang ini kita ganti dengan ID logo. Kemudian yang bawah ini kita ganti dengan logo. Oke, seperti ini. Berikutnya kita akan membuat function update ini di dalam logo underscore model. Teman-teman pindah dulu ke logo model. Nah, di sini kita sudah punya function update. Tinggal ini kita hilangkan komentarnya, teman-teman. Nah, di sini kita ganti semua mobil. Yang di sini kita ganti dengan logo. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang kita akan ganti logonya gitu ya. Misalkan kita ganti dengan mobil yang di sini. Oke, kalau sudah, teman-teman juga bisa merubah statusnya gitu ya. Kalau tidak mau dirubah, langsung saja tinggal klik tombol update-nya. Oke, sekarang logonya sudah ganti seperti ini. Kalau kita cek ke penyimpanan gambarnya atau logonya, maka logo yang pertama akan digantikan dengan logo yang terbaru gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke browser. Di sini teman-teman kita akan kasih keterangan gitu ya untuk diupload. Gambar yang bisa diupload itu ekstensinya apa dan maksimal kapasitasnya berapa gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke codingannya. Kita ke file view.php teman-teman. Kita scroll ke atas. Nah, di sini kita tambahkan text small seperti ini. Kemudian kita kasih kelas yang namanya adalah text dash danger. Oke, keterangannya adalah gambar harus berupa JPG atau PNG dengan maksimal kapasitas 2 MB. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba save, kita refresh di browser. Nah, nanti ada keterangan seperti ini. Nah, ini kita bisa copy juga, kita taruh di bagian edit. Kita copy, kita pindah ke edit. Nah, kita taruh di sini ya, kita taruh di sini. Sekarang kita save, kita refresh di browser. Sekarang kita klik edit. Nah, sudah seperti ini. Di bagian edit ini, di bagian ID logo kita akan hidden ya. Oke, silakan teman-teman kembali ke codingannya. Kita scroll ke atas. Nah, di sini kita tambahkan hidden. Oke, seperti ini.
Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Oke, yang terakhir kita akan membuat fitur delete logo gitu ya. Silakan teman-teman bisa klik tombol batal ini. Nah, di sini kita akan membuat function atau fitur delete-nya. Silakan kembali ke coding-nya. Kita ke file view.php. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita copy script ini ya. Kita copy, kemudian kita taruh di bagian href tombol delete. Kemudian di delete ini kita tambahkan konfirmasi gitu ya. Jadi ketika tombol delete diklik, maka nanti akan keluar dulu konfirmasi, baru mau di delete apa enggak gitu ya. Di sini teman-teman bisa tambahkan on click, kemudian return confirm. Oke, di sini pesan yang mau disampaikan, misalkan yakin mau menghapus. Oke, seperti ini. Oke, silakan teman-teman simpan. Kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang kita coba klik tombol delete. Nanti ada konfirmasinya seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat proses delete datanya. Oke, jangan lupa di sini kita ganti fungsinya dengan delete. Oke, seperti ini. Sekarang kita kembali ke controller logo. Kita hilangkan komentar pada function delete ini. Kemudian kita ganti. Yang pertama di sini ada ID logo. Kemudian nama tabelnya kita ganti dengan logo. Kemudian ID-nya kita ganti dengan ID logo. Oke, kemudian kita arahkan ke logo underscore model. Kita ganti ID mobilnya dengan ID logo. Oke, di sini di bagian unlink ini kita ganti nama foldernya dengan logo. Kemudian kita ganti dengan gambar underscore logo. Jadi unlink ini teman-teman fungsinya untuk menghapus gambar gitu ya. Jadi ketika logo itu dihapus, maka nanti di folder penyimpanan logonya ikut kehapus gitu ya. Kenapa? Biar gambarnya tidak numpuk di folder sini. Oke, kalau sudah di sini kita ganti juga dengan logo. Oke, berikutnya sekarang kita akan membuat function delete ini di dalam logo model. Oke, teman-teman pindah dulu ke logo model. Nah, di sini sudah ada function delete, tinggal kita hilangkan komentarnya seperti ini. Kemudian kita ganti semua mobil yang di sini dengan logo. Oke, sudah seperti ini. Silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, yang pertama kita akan edit logo ini. Kita edit, kita pilih logonya. Oke, kita pilih logo yang ini ya, kita update. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan membuat logo baru atau upload logo baru, misalkan pakai ini ya, yang ada aja. Kemudian statusnya misalkan tidak aktif gitu ya. Kemudian klik tombol simpan. Nah, di sini sudah ada 2 data logo teman-teman. Nah, nanti di sini kalau misalkan ada lebih dari 1 logo, pastikan hanya ada 1 logo yang statusnya aktif seperti itu ya. Oke, misalkan data logo yang kedua ini sudah tidak dipakai atau mau teman-teman hapus. Nah, teman-teman bisa klik tombol delete yang di sini. Kita klik. Di sini ada konfirmasi yakin mau menghapus. Kalau diklik OK, maka ini akan menghapus. Kalau di cancel, maka tidak jadi menghapus. Oke, di sini saya akan klik tombol OK. Oke, sukses, data berhasil di delete. Datanya tinggal 1. Kalau sekarang kita lihat di penyimpanan foldernya, maka di sini logonya ada 1 sesuai dengan data logo atau gambar logo yang di sini. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Di video kali ini kita sudah berhasil membuat CRUD data logo dari aplikasi rental mobil kita. Oke, sekian dari saya, sampai berjumpa di video berikutnya.